Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banyak teman saya tertawa dan tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Memang bagi sebagian orang, desa masih identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Tetapi bagi sebagian orang, desa memiliki potensi yang luar biasa yang jika dikembangkan akan memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Tidak percaya? Hari ini saya ingin kembali meyakinkan Anda bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Karena itu saya mengundang orang-orang hebat yang berkarya di desa dan menunjukkan bahwa potensi itu luar biasa. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Muhkhoirul Sholeh. Iya, Mas Selamat Irul malam. Panggilannya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Mas Irul, Iya. pendidikan formal Anda apa? S1 Ekonomi Manajemen. Betul dulu Anda pernah jadi trader, bermain forex gitu? Jadi pedagang mata uang Forex di di online. di online. Iya, itu saya lakukan untuk mengawali ketika saya berjualan secara online. Karena dalam perjalanan saya penjualan online itu kan tidak langsung laku. Di tahun 2010 saya mencoba jualan online. Waktu itu kan kita posting tentang tanaman, tentang sumber daya alam yang ada di desa. Waktu itu yang di desa adalah tanaman, sehingga saya posting itu untuk Tapi pernah ya bervariasi. main-main forex gitu ya? Iya, Terus pernah bisnis MLM juga? betul. Jadi kalau tadi forex berapa lama Anda ikut-ikutan main forex? Ya kisaran 1 tahunan. Kalau MLM? MLM sampai kisaran 2-3 tahun, Pak. Tapi kalau sekarang orang menyebut Anda petani, betul atau tidak? Bisa dibilang betul, bisa dibilang tidak. Wah. Jadi pekerjaan Anda sekarang ini apa? Saya persisnya di jualan tanaman buah, Pak. Tanaman buah? Iya. Tanaman apa misalnya? Atau buah apa? Durian, kelengkeng, apukat, jambu, semua tanaman buah, Pak. Wah, Termasuk itu tanaman kesukaan langka. saya semua itu. Iya, Anda sekarang ini punya usaha tanaman buah. iya. Ya, nanti cerita. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Dusun Kebon Kliwon, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah, dikenal sebagai pusat penghasil bibit buah sejak tahun 80-an. Namun, saat itu warga tergantung pada tengkulak dalam pemasaran bibit buah. Perubahan terjadi sejak tahun 2010 setelah warga mulai memasarkan bibit buah hasil budidaya mereka secara online. Khairul Sholeh yang akrab dipanggil Irul adalah sosok yang memulai pemasaran bibit buah secara online. Dia itu ternyata peka dengan situasi sehingga dia bisa membawa kebun kliwon ke dunia online ini. Pak Irul yang memprakarsai karena dia orangnya selalu berpikir dan selalu bertanya bagaimana. Itu Pak Irul sehingga menjadikan seperti ini kebun kliwon dan kebun rejo di dunia pembibitan sangat luar biasa seperti itu. Awalnya sangat sulit meyakinkan warga untuk mengikuti jejaknya memasarkan bibit buah secara online. Namun, setelah melihat keberhasilannya dan sejumlah warga, banyak warga Kebon Kliwon yang menjual bibit buah secara online. Handphone itu kan masih jarang, jadi untuk pemasaran juga sulit, jadi itu hanya ke pengepul-pengepul. Sejak ada internet ini perubahannya jadi lebih maksimal penjualannya, jadi mau musim kemarau atau musim hujan itu penjualannya sangat baik.
Saat ini, Irul bersama teman-temannya serta warga Dusun Kebon Kliwon sedang membangun tempat desa wisata sekaligus tempat pelatihan pertanian, perikanan, dan peternakan. Kalau dulu pendiam sih, sekarang begitu ketemu lagi kan akhirnya ternyata jadi seorang petani yang handal, lalu inovatif gitu loh. Seperti itu, jadi saya juga sempat kaget karena dia kuliahnya kan di ekonomi bukan di pertanian, yang akhirnya loh kok menggeluti pertanian, dan itu dia berhasil dan sukses gitu. Saya berperan di sini sama Irul ya, waktu itu sebagai konseptornya. Jadi desa wisata yang seperti apa? Jadi kita kan desa wisata yang edukatif. Jadi pertanian, perikanan, peternakan, lalu sama kerajinan dan budayanya jadi satu. Seperti itu, jadi terintegrasi semua. Irul berharap para petani yang dibinanya dapat mandiri dan bisa menjadi contoh bagi petani lain. Kalau di desa Anda ini rata-rata pendidikan warganya sampai tingkat apa ya? Terbanyak di kisah di SD SMP. Kemudian di SMA itu kisaran berapa? 30%. Untuk sarjana mungkin kisaran 5%. Kok Anda bisa jadi sarjana? Kebetulan, Pak. Nah, kalau dulu warga masyarakat jualannya dengan cara apa ya? Waktu dulu itu biasanya kan proyek pemerintah, Pak. Sehingga tiap lakunya itu tiap tahun, tiap musim hujan. Jadi ketika musim kemarau, musim tanam, itu biasanya tengkulak ngasih pinjaman uang, Pak. Tapi ketika musim hujan, dia ambil barangnya dengan harga mereka, Pak. Sehingga petani itu hidupnya ya pas-pasan aja, Pak. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang terus. Jadi yang mengatur harga itu tengkulak? Iya, karena udah minjami uang itu. Dari unek-unek masyarakat, dari masalah masyarakat seperti itu kan timbul mungkin cuma di benak saya. Tapi ketika itu kan nggak ada solusi yang saya cetuskan untuk mengatasi mereka. Tapi itu tetap terpikir dalam pikiran saya juga. Jadi mengganggu lah ya, iya. Mengganggu pikiran Anda bagaimana cara untuk mengatasi problematika ini gitu ya. Iya. Kapan persisnya Anda kemudian menemukan gagasan? Bagaimana kalau tanaman-tanaman yang selama ini jualannya dikuasai oleh tengkulak itu bisa dijual dengan cara lain? Itu di kisaran tahun 2009-2010, Pak. Mulanya gimana itu? Itu saya lihat televisi, di situ ada mahasiswa yang drop out. Iya. Itu dia punya karyawan 20, dia punya komputer 20, dia punya penghasilan tidak mati 20 jutaan, Pak. Maka saya coba adopsi itu, saya nyontek itu. Tapi saya nyonteknya tidak jualan otomotif atau properti, tapi saya menjual apa yang menjadi sumber daya alam yang ada di kampung saya. Jadi Anda meniru caranya ya? Iya, caranya. Komoditasnya beda? Beda. Sebenarnya Anda yakin bahwa tanaman buah ini memang ada pasarnya dan bisa tanda kutip membuat warga desa Anda sejahtera waktu itu? Keyakinan saya semakin tinggi ketika ada teman dari Semarang itu udah jualan lebih duluan. Dan dia keuntungannya lumayan banyak. Jadi sebenarnya potensinya pasarnya itu menjanjikan, tapi karena dikuasai tengkulak, maka petaninya tetap miskin aja ya? Kalau dulu keinginan untuk nanam masyarakat mungkin memang kurang, Pak. Jadi waktu itu memang cuma pemerintah yang punya proyek pemesan itu. Tapi ketika itu saya jual secara konsumen, secara pribadi ke orang-orang, itu pun banyak antusiasnya awal-awal. Jadi kemudian lambat laun jadi banyak. Kemudian teman-teman yang saya ajak awalnya pada nggak mau, Pak. Karena memang saya tidak telaten, saya tidak mampu, saya tidak bisa IT gitu itu kan. Alasan-alasannya. Alasan-alasan. Tapi setelah saya berjalan 3 tahun, hasil saya kelihatan, itu ada 1, 2, 3 orang yang ikut, Pak. Oke, sampai di sini dulu.
Karena saya membayangkan bagaimana perjuangan Anda untuk meyakinkan warga agar jualan secara online. Iya. Pertama tentu karena mereka tidak pernah melakukan, mereka meragukan ya. Tapi kedua kan persoalan teknologi ini nggak mudah ya. Nah, bagaimana nanti Anda mengatasi tantangan untuk berjuang meyakinkan warga untuk mengikuti jejak Anda. Tapi saya dengar-dengar Anda juga pernah ketipu sampai 1.000 bibit tanaman buah ya? 15.000. Oh, 15.000. Oke, nanti cerita. Iya. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kemudian 2-3 orang itu bisa beli motor, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa perbaiki rumah. Dari situlah berbondong-bondong. Sekarang mungkin ada ribuan, Mbak. Mas Eril, Iya. ini kan menarik. Anda sarjana jurusan manajemen, kemudian Anda pernah usaha MLM, kemudian bermain forex ya. Tapi kemudian Anda memilih untuk menjadi petani tanaman buah. Usaha yang menurut sebagian orang mungkin nggak keren ya. Iya. Banyak orang desa yang kepingin ke kota, walaupun di kota dia pekerjaannya kurang menjanjikan masa depan, tapi dia bangga karena kerja di kota. Nah, Anda sendiri kan sarjana nih. Apakah tidak ada gangguan dalam pemikiran Anda bahwa aku ini sarjana, kenapa aku harus jualan tanaman? Tidak sama sekali, Pak. Tidak. Sebetulnya itu kan sejurusan dengan saya, Pak, karena saya di ekonomi manajemen pemasaran. Waktu itu saya memang mengadopsi mental saya di multi level saya, strategi di multi level saya, kemudian saya terapkan di konvensional saya, di online saya. Waktu itu saya bermain terbanyak itu di Facebook, Pak. Sehingga teman-teman yang saya bidik, yang saya amati, dia punya ketekunan, dia punya kejujuran, dia saya support untuk ikut menjualan saya, Pak. Jadi saya coba bikin reseller-reseller di Bali saya punya, di Sidoarjo saya punya, di Kediri saya punya, di Jogja saya punya. Ketika itu saya berharap paling tidak saya punya 30 reseller, Pak. Ketika 1 bulan ambil sekali, keuntungan setiap orang itu 200 sampai 300 ribu. Berarti saya punya gaji tiap bulan sekian gitu, Pak. Dikalikan ya? Iya. Ketika Anda memperkenalkan cara atau pola berjualan secara online, reaksi pertama mereka bagaimana? Ada yang bilang itu gampang, ada yang bilang itu saya nggak mampu, ada yang bilang itu mungkin tidak tahan lama, banyak macam, Pak. Tapi saya coba jual terus, ibaratnya kita mau untuk merubah perilaku seseorang itu tidak dengan ucapan, Pak, tapi dengan perilaku kita, Pak. Ketika perilaku kita terus, kemudian itu ada hasilnya, orang itu otomatis akan ngikut, Pak. Dimana ada perlu 3 tahun ini ya? Iya, paling nggak ketika ada gula pasti ada semut gitu, Pak. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi ketika 3 tahun kemudian, orang-orang melihat bahwa usaha Anda berkembang dan sukses, baru perlahan-lahan mereka mau ikut. Iya, 1, 2, 3 orang ikut, kemudian 2, 3 orang itu bisa beli motor, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa perbaiki rumah. Dari situlah berbondong-bondong. Sekarang mungkin ada ribuan, Mbak, 1000 lebih ada. Yang orang yang penjual berdagang online. tanaman buah. Nah, iya. Nah, apa keistimewaan tanaman buah yang ada di desa Anda ini? Kalau di tempat lain sama sih, Pak, tapi kita lebih duluan di online-nya sehingga di luaran sana, di kampung kita lebih terkenal, Pak. Kemudian nama desa Anda lebih dikenal, lebih gitu ya? dikenal, sehingga ketika menyebut kebun kliwon, menyebut salaman, dia lebih yakin, Pak, gitu. Pada kualitas tanaman buah yang dijual ya. Cara jualan online ini apa dampaknya bagi masyarakat? Apa yang dirasakan masyarakat sekarang dengan dagangan online? Dengan dagangan online, masyarakat pemuda sudah tidak ada pengangguran lagi, Pak. Masyarakat, anak-anak muda bisa bikin rumah sendiri walaupun belum nikah, udah bisa beli mobil sendiri walaupun bekerja di rumah, punya pekerja, punya karyawan paling enggak 1, 2, 3 orang di rumah.
bisa orang tuanya mungkin anak aja yang di umuran SMP atau SMA itu bisa ikutan, Pak. Yang mencarikan tanamannya biasanya orang tuanya, sehingga bisa bersinergi, Pak. Jadi dengan jualan tanaman online, kehidupan warga desa sudah mulai lebih sejahtera ya. Karena pasarnya ini sekarang luas ya. Seluruh Bukan Indonesia, cuma sekitar Pak. sekitar desa aja, tapi seluruh Indonesia. Jangan-jangan bahkan luar negeri itu. Belum. Luar negeri pernah di Malaysia kita kirim ranting. Satu rantingnya kan satu jengkalannya, kalau tin kan kita jual batangnya karena di setek bisa hidup. Itu permintaan dari Malaysia waktu itu kisaran 100 sampai 150. Ya, ini kan soal jatuh bangun ini. Iya. Semua orang kalau lihat, wah sukses, gampang. Nggak gampang ya. Termasuk Anda pernah kena tipu tuh gimana ceritanya? Temen dari Jepara yang sering main ke rumah, mungkin satu minggu sekali main. Akhirnya curhat, Pak, saya nggak punya pekerjaan, Pak, tapi di Jepara itu tanaman sengon itu laku keras, Pak. Tolong saya dikirimi, nanti ongkos kirim saya ganti. Saya kirim, Pak, 1 truk isinya 15.000. Sampai sana memang benar dikasih uang transport. Tapi setelah selang 1 bulan, saya ke sana, tanamannya nggak ada, orangnya nggak ada. Saya nggak dapat transferan. Aduh. Rumahnya ukuran 3x6, lantainya masih tanah, TV-nya hitam putih, kursinya, sofanya sobek-sobek. Anaknya malah pilek itu, Pak. Saya sama istri saya malah pulang ngasih sangu sama anaknya. Waktu itu kita nggak usah ke sana lagi, kita ikhlaskan ketika mereka untuk makan ya monggo kan gitu. Tadi saya lihat kan Anda hendak memulai menjadikan desa Anda ini desa wisata ya. Iya. Emang ada potensi apa di sana selain tanaman tadi? Sehingga Anda yakin bahwa kalau ini jadikan desa wisata, maka dia akan bisa sukses sebagai tujuan wisata. Tiap bulan saya ada tamu dari desa mana, dari SMA mana, dari komunitas apa, itu minta pembelajaran tentang tanaman, Pak. Oh, jadi sudah banyak juga yang datang ya, belajar langsung di ke tempat rumah. Anda. Makanya dari itu, maka coba saya manage benar-benar, saya kelola benar-benar dengan teman-teman. Siapa tahu ini akan menjadi jalan mereka punya pekerjaan yang lain itu, Pak. Dilihat dari pengalaman, banyak orang datang untuk mau belajar, ya sudah sekalian dikembangkan menjadi desa eduwisata berarti ya. Betul. Jadi datang ke sana untuk belajar mengenal tanaman-tanaman buah yang ada di sana. Dan pulangnya mungkin bisa beli oleh-oleh bibit tanaman. Ya, harapannya itu. Yang datang untuk pembelajaran itu kemarin yang terjauh dari Maros, Pak. Sulawesi, ya. Iya. Sampai 3 hari. Makanya ketika itu dia menginap di Hotel Borobudur, Pak. Daripada kita menginap di Hotel Borobudur, makanya kita bikin homestay untuk warga. Warga dapat hasil. Jadi rumah warga dijadikan homestay. Iya, gitu rencananya seperti itu. Untuk memfasilitasi mereka supaya mereka tidak terlalu jauh, warga punya pendapatan tambahan, kuliner yang bisa terjual, macam-macam bisa kita lakukan, Pak, gitu. Ke depan apa yang selain tadi ingin mengembangkan desa Anda menjadi desa eduwisata, ada lagi yang Anda rencanakan untuk pengembangan desa? Saya dan teman-teman itu ingin bikin suatu yayasan. Saya melihat tanah kosong, tanah di gunung, setelah seperti Merapi meletus itu akan terjadi tanah gundul, Pak. Makanya saya coba untuk sama teman-teman supaya bisa memfasilitasi warga, bisa kita nanam di sana. Samping itu kita coba peduli lingkungan tentang cara pembuangan sampah, Pak. Karena kan ketika orang teman-teman pada buang sampah di kali, itu kali juga jadi tercemar juga, Pak. Bisakah Anda sampaikan sesuatu kepada anak-anak desa yang selama ini masih berada di kota dan tidak tertarik untuk pulang ke desa? Di desa itu potensinya luar biasa. Ketika kita bisa menggali, ketika kita bisa memahami apa yang menjadi sumber daya alam di situ, maka kita bisa menjualnya secara
bersamaan dan kemudian kita pemasarannya pun kita bisa kelola bareng-bareng. Ketika kita berteriak sendiri mungkin kita tidak didengar orang-orang. Tapi ketika satu kampung kita berteriak, itu mungkin tetangga kampung pun akan dengar. Sehingga ketika penjualan itu akan kontinu dan kemudian cara distribusi itu teratur banget, itu akan menghasilkan akan lebih banyak. Paling enggak kita bisa hidup nyaman dengan keluarga, dekat dengan keluarga, dengan anak, bisa lihat tiap hari. Kalau kita kerjanya jauh, mungkin 1 tahun pulang, apa gunanya keluarga Pak gitu. Katanya aku bekerja demi keluarga, tapi ketemu keluarga cuma setahun sekali. Iya. Oke, masuk akal. Jadi mudah-mudahan banyak anak muda yang mulai berpikir ulang tentang bagaimana melanjutkan kehidupan mereka, terutama menggali potensi desa ya. Terima kasih Mas Irul sudah berbagi cerita di acara Kikendi. Semoga banyak anak-anak desa dan juga anak kota ya yang terinspirasi untuk melihat potensi yang ada di desa. Setelah ini saya akan mengundang seorang anak muda juga nih, Mas Irul. Ini dengar-dengar anak muda ini hidupnya di desa dan menderita sehingga dia dendam, ingin melakukan atau membalas dendam. Tapi kepada siapa saya nggak tahu dan apa yang dia lakukan untuk membalas dendam. Jadi bagi Anda yang penasaran, ingin tahu siapa tamu kita berikutnya, jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Ayahmu memungut beras-beras yang tercecer. Betul. Dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan keluarga. Seperti saya janjikan tadi, tamu kita ini seorang anak muda, sejak kecil hidupnya menderita, sehingga dia memiliki dendam. Nanti suatu saat aku akan melakukan, saya nggak tahu apa yang dia lakukan sekarang untuk membalas dendam terhadap penderitaan dia semasa kecil. Siapa tamu kita berikutnya? Mari kita sambut Johani Fauzi. Jo, apa kabar Jo? Iya, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Aku panggil Jo aja ya. Jadi umurmu sekarang berapa? 29, mau 30. Mau 30. Juni besok 30. Oke, jadi kamu berasal dari mana? Desa Pasir Buyut. Di mana itu? Di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tadi aku sempat ngomong bahwa waktu kecil kamu menderita. Ini jangan-jangan salah aku ngomongnya ya. Tapi coba jelaskan atau ceritakan masa lalumu seperti apa sih? Kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tuamu pekerjaannya apa? Oke, saya lahir di keluarga kurang mampu. Orang tua saya dulu kerja kuli panggul di Mampang Perapatan sini. Itu ada pasar di situ? Iya, jadi dulu saya makan pun ya hasil dari abah itu bawa beras. Abah itu bawa beras hasil dari yang ngangkut-ngangkut, ada beras-beras yang jatuh. Nah, setiap minggu Abah bawa ke rumah. Dan setiap hari Minggu pagi itu saya sama emak itu diajak buat bersihin beras. Tunggu. Jadi ayahmu memungut beras-beras yang tercecer. Betul. Dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan keluarga. Betul. Hari Minggu pagi itu ngebersihin beras itu dari batu, kemudian ya diayak, diasah lagi, dibersihin gitu untuk bisa sorenya bisa makan. Seperti itulah kesulitan ekonomi waktu itu. Oke, jadi aku nggak bisa membayangkan karena nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi kalau dilihat dari cerita tadi, ini persoalan ekonomi serius sekali waktu kamu kecil dulu ya. Dan PR-nya waktu itu setelah punya beras, ada PR berikutnya, teman untuk makan nasi itu apa? Kita masih baru bicara nasinya ya? Iya, itu tadi baru bicara nasi. Biasanya saya dulu gemal kebo, ngangon kebo bahasa Sunda. Di sawah itu banyak jamur-jamur, jadi saya ke sawah, dia ngambil jamur, itu buat dibakar gitu, jadi nasi bakar sama jamur. Kalau sekarang keren kesannya ya, nasi bakar jamur gitu kan, wow.
Gitu. Tapi kalau dulu cerita ini penderitaan ya. Betul. Karena kemiskinan ya. Iya. Berapa lama kamu hidup seperti ini? Saya satu-satunya anak di 9 bersaudara itu yang bisa kuliah, alhamdulillah. Cukup lama juga, 2000 sampai mungkin dari saya kecil 91 sampai 2013. Kamu merasakan penderitaan seperti itu? Ya. Tunggu, kamu bilang kamu kuliah. Pendidikan formal terakhirmu apa? Saya dapat beasiswa di Jakarta, S1 Teknik Informatika. Sekarang masih melanjutkan sekolah di S2 Bisnis Informatik. Jadi kamu sekarang sedang kuliah S2? Iya. Ini anak desa yang miskin itu ya? Iya, betul. Oke, tapi kamu bisa sekolah sampai setinggi ini karena beasiswa? Waktu itu beasiswa, betul. Waktu itu? Berarti Ya. sekarang kamu melanjutkan dengan bayar sendiri? Saya membeasiswakan diri sendiri. Saya punya beasiswa, anak yang sudah saya beasiswakan itu ada 26. Tunggu. Kamu sekolah sampai S2 aja aku agak nggak percaya. Kemudian kamu dengan sombongnya mengatakan bahwa kamu memberi beasiswa 20 anak. Betul, 26 anak. 26 anak. Ya. Sampai di sini dulu. Siap. Nanti kamu harus jelaskan ya, supaya aku bisa paham, penonton juga bisa paham. Ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Nama saya Saidagil Albantani, saya belajar di Geraha Kreatif, jurusan Web Programming. Perkenalkan, nama saya Dehenda Purnama. Saya di Geraha Kreatif mengambil jurusan Microsoft Office. Saya Akmal Sabilal Farizi. Di sini saya mengambil kejuruan desain grafis. Bekal yang saya dapatkan dari Geraha Kreatif ini, saya ingin melanjutkan kuliah, yaitu mengambil jurusan akuntansi. Tujuan saya belajar web programming itu untuk belajar ngoding dan membuat aplikasi jual beli online. Dengan adanya Geraha Kreatif, saya bisa mengembangkan bakat saya di bidang desain grafis. Di sini tuh saya bertemu dengan banyak teman, jadi bisa sharing-sharing ilmu juga gitu. Pencapaian sampai saat ini yang saya dapat, saya bisa menjual hasil desain saya, proyek-proyek saya itu ke pasar internasional. Baik, nah makanya ini teman-teman adalah agen perubahan atau aktivis perubahan di rumah untuk menjadi positif. Geraha Kreatif adalah salah satu lembaga sosial hasil dari kegelisahannya Pak Johani. Gelisah karena masa kecilnya. Nah, kemudian melihat sekarang kondisi yang teknologi semakin pesat, makanya Pak Johani membuat ini untuk melakukan hal-hal positif ya, terutama buat anak-anak di sini. Pembelajaran di sini semuanya full gratis dan free wifi 24 jam. Iuran sekolah. Belajar komputer di sini ada desain grafis, web programming, sama office, ada peternakan, budidakber, peternakan puyuh, kemudian ada pertanian, seperti nanam kangkung segala macam dan begitu. Dia itu masuk SMA itu dia sendiri cari modal sendiri, jual puntung besi, jual solar segala apa, dapat pengasih orang-orang itu supir-supir kenek-kenek itu. Buat sekolah dari pengasih jualan es, ngumpul-ngumpulin itu dia pengennya itu jadi pengusaha, kepengen dia itu jadi pengusaha. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah laksana, udah tercapai dia cita-cita. Sekarang di segi sekolah juga kayaknya sudah mulai ramai lah, mulai antusias. Dalam arti tadinya nggak ada kegiatan di Kampung Katilang ini, adanya di Kampung Katilang Geraha Kreatif. Alhamdulillah dari desa-desa tetangga juga pada hadir. Ada Geraha Kreatif. Wah, kalau dilihat itu bukan di desa, itu kayak anak-anak kota semua itu. Nah, tapi sebelum itu aku mau tahu, jadi rata-rata pendidikan anak-anak di desamu apa ya? Mungkin SMP, sekarang SMA kan udah gratis sampai SMA ya. Jadi kalau zaman saya dulu SD SMP ya. Jadi kamu ini pengecualian sebenarnya ya? Mungkin salah satu yang beruntung dari anak-anak itu.
Kamu dapat beasiswa karena pintar atau karena orang kasihan kamu miskin? Loh ini serius ini. Jadi ya mungkin dari dulu waktu SMK, kan ngambil SMK di Rangkas Bitung di kabupaten yang berbeda. Saya ikut tes itu dari 23 orang ke Jakarta. 3 orang yang lulus, 2 wanita dan 1 laki-laki, saya sendiri. Itu di ilmukomputer.com. Kamu sarjananya dari mana? Universitas Indraprasta. Oke. Terus S2-nya sekarang? S2 sekarang di Swiss German University. SGU? SGU. Wah itu mahal itu. dan punya 3 yang dikuliahkan di sana. Wow, nanti cerita 3 ya. Ya, siap. Nanti cerita, menarik sekali karena apakah ini ada kaitannya dengan perasaan dendammu waktu itu ya? Betul. Coba cerita soal dendam ini. Apa yang kamu rasakan dan apa yang membuat kamu jadi dendam seperti itu? Sebetulnya dendam itu salah satu mungkin yang menjadi motivasi besar untuk saya untuk menjadi Johani hari ini. Kalau saya mungkin saya tidak tahu kalau misalkan waktu saya kecil saya tidak sekeras itu didikannya, saya tidak menjadi bisa seperti sekarang. Saya sering banget baca buku. Saya senang baca. Apapun saya baca waktu kecil. Sampai saya bilang sama orang tua, sering banget bilang sama orang tua, "Mak, Bah, saya mau jadi pengusaha. Mak, Bah, saya mau jadi pengusaha." Karena yang saya baca itu pengusaha itu banyak uang. Oke, cita-cita yang mulia lah ya. Untuk punya banyak uang. Karena selama ini kamu nggak punya uang. Oke, terus? Ya, itu tertanam di dalam di bawah sadar saya dan sampai ke bawah waktu saya masuk SMA. Saya ingat banget untuk menjadi orang sukses itu kata bos saya waktu itu, kurangi tidurmu, kurangi tidurmu, kurangi tidurmu. Jadi aku udah ngurangin tidur malah sakit-sakitan. Oke, terus itu kiasan lah ya, artinya betul. Kamu lebih banyak untuk belajar dan bekerja gitu ya. Oke, terus? Waktu itu saya juga menangkap begitu, maksudnya maksudnya apa? Ternyata? Tapi dari referensi yang saya baca, karena kalau udah mulai ke Jakarta di SMA, saya cuma tidur 3 jam sampai 4 jam setiap hari, 24 jam. Selebihnya kamu pakai untuk? Saya untuk belajar digital marketing, saya untuk belajar ngoding, saya belajar apapun tentang IT. Karena dulu waktu SMP saya ingat banget, saya paling takut pegang komputer. Karena? Ada satu guru komputer itu, kalau megang komputer itu salah klik itu diomelin habis-habisan. Katanya takut salah. Jadi makanya saya dendam ketika saya mengambil jurusan komputer, TKJ waktu itu. Jadi saya menerapkan tadi kurangi tidurmu dan untuk belajar sampai saya dikatakan mahir. Kapan persisnya kamu mulai berusaha atau jadi pengusaha? Setelah lulus kuliah. Kamu ngapain? Saya membuat bisnis namanya penyewaan hosting terus. Jadi kalau orang mau bikin website, sewanya di tempat saya. Waktu itu bikin website kecil-kecilan. Ya dari 500.000 sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa menyekolahkan banyak orang seperti saya. Jadi kamu menyekolahkan dirimu sendiri juga ya? Betul. Di antara 26 itu. Betul, Pak. Oke, jadi ini berkembang ya? Alhamdulillah berkembang. Oke, ini menarik ya. Banyak anak desa yang ketika sukses di kota, nggak kepingin balik ke desa. Ya, satu dia menganggap desa nggak punya potensi, kedua dia sudah senang dengan pekerjaan yang ada dan dia merasa sukses. Dan ya seperti aku tadi katakan, banyak juga yang beranggapan bekerja di desa itu kurang keren ya. Tapi kamu akhirnya memilih untuk kembali ke desa, mengajar anak-anak desa agar bisa sukses seperti kamu. Nah, nanti cerita ya, bagaimana awal mula terpikirkan, kemudian apa yang kamu lakukan di desa. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kamu bilang sudah menyekolahkan 26 anak. Tingkat apa ini? S1. S1? Sarjana. Semua? Semua. Duitnya dari mana nih? Terima kasih. Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, masih bersama Johani Fauzi. Johan atau Joe. Nah, tadi aku tertarik ya, karena tidak semua anak desa yang sudah mulai mengembangkan dirinya di kota mau kembali lagi ke desanya. Nah, apa yang terjadi dalam dirimu sehingga kamu memutuskan untuk tanda kutip kembali ke desa
dan membagi ilmumu ke anak-anak desa? Sebetulnya berangkat dari penderitaan tadi waktu saya kecil, dan waktu itu akses untuk belajar, saya senang baca buku, dan akses untuk bisa baca buku bagus itu sepertinya susah. Dan waktu itu saya terbesit untuk sepertinya kalau anak-anak ini dikasih internet, dia bisa akses informasi tak terhingga gitu. Makanya di Geraha Kreatif itu ada internet 24 jam. Awal mula mau bikin Geraha Kreatif juga orang tua, istri, abah sama emak. Waktu itu udah menikah ya? Ya, udah menikah. Abah dan emak ngapain? Itu kayak apa ya? Ini maksudnya apa? Rumah aja belum punya kok tiba-tiba bikin Geraha Kreatif sebesar ini. Ya, sebetulnya dalam hati kecil saya mau merubah stigma bahwa anak desa itu juga mampu untuk menjadi, ya tadi kalau Bang Andi lihat, itu tidak seperti di desa sebetulnya. Tapi sebetulnya itu dari bawah alam sadar saya merubah. Ini stigmanya desa juga bisa jadi lebih baik gitu. Dan ini gratis? Gratis. Internet 24 jam gratis, pembelajaran gratis. Duitnya dari mana itu? Dari bisnis-bisnis yang saya bangun di Jakarta. Nah, apa bisnis? Mungkin banyak orang yang masih bingung. Kamu tadi bilang dari hosting untuk bikin website, tapi berkembang kan? Berkembang. Nah, sekarang bisnismu ini apa aja? Bisnisnya ada data center service yang khusus di data center. Iya. Kemudian ada software development khusus membuat software. Kemudian ada juga membuat cyber security, IT security. Iya. Jadi basisnya IT. Apa kegiatan di Geraha Kreatif ini? Kegiatan setiap hari mungkin pelatihan IT kayak ngoding, kemudian itu pun narasumbernya, pengajarnya kita bayar. Di sebelahnya ada saya bangun namanya Join Smart, minimarket gitu. Oh, ada minimarket. Minimarket. Jadi sebetulnya untuk waktu itu untuk angkat hasil dari warga. Jadi kerajinan, kemudian keripik hasil warga. Itu kan kalau ke minimarket besar itu nggak bisa tembus. Jadi dijualnya di Join Smart. Lebih baik bikin sendiri gitu ya. Kamu nggak mau terima, aku bikin sendiri, aku jual sendiri. Oke, ini jadi terobosan. penghasilan dari Join Smart itu, minimarket itu 70%-nya untuk menghidupi Geraha Kreatif. Untuk bayar internet, untuk bayar pengajar, untuk bayar karyawan yang ngurusin. 30%-nya disumbangkan ke musola-musola yang ada di sana, musola atau masjid yang punya kegiatan gitu. Hebat. Masih muda, biasanya anak muda cari uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dulu. Kamu belum apa-apa sudah mau berbagi ya. Nah, tapi di situ tadi aku lihat selain masalah teknologi ada urusan pertanian apa? Peternakan apa? Nah, apa hubungannya itu ya? Sebetulnya di awal Geraha Kreatif berdiri itu ada 480 yang daftar. Tertarik mereka banyak sekali. Tapi seiring perjalanan waktu makin berkurang. Terseleksi oleh seleksi alam ini ya. Mana yang memang betul-betul berminat di teknologi atau mana yang punya kemampuan, mana yang enggak. Oke. Tapi setelah kita survei waktu itu banyak sekali, oh ternyata belajar komputer itu susah. Jadi akhirnya kita tidak habis akal, jangan sampai anak ini punya waktu luang tapi tidak begitu bermanfaat lah kira-kira. Makanya kita buka peternakan dan pertanian. Nah, saat ini di Geraha Kreatif sudah ada peternakan puyuh yang untuk mereka belajar, ada 6.000 puyuh. Wow, untuk belajar. Untuk belajar. Tapi ini bisnis juga kan? Di sisi lain ya, akhirnya mungkin ada lebihnya untuk bisa menyekolahkan mereka. Oke, nah beasiswa tadi aku tertarik ini ya. Kamu bilang sudah menyekolahkan 26 anak. Tingkat apa ini? S1. S1? Sarjana. Semua? Semua. Duitnya dari mana nih? Nah, itu dari bisnis-bisnis yang saya bangun. Bisnis-bisnis yang saya bangun. Tapi kan sekolah itu mahal, apalagi kuliah. Dan alhamdulillah Bang Andi, makin banyak yang saya keluarkan dari bisnis yang saya bangun. Makin banyak sekali yang, ya contoh di musim pandemi ini orang-orang banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan bisnis saya lebih cuan. Mungkin imbasnya dari situ juga. Tuhan tidak tidur ya. Jadi kamu berbagi dengan orang lain, Tuhan kasih kembali berlipat-lipat itu pasti ya. Betul.
Baik, jadi tapi bukan itu tujuan. Betul. Ya, tapi memang itu kenyataan bahwa hari ini Tuhan memberikan banyak sekali rezeki sama kamu ya. Iya. Nah, ke depan apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan lagi untuk orang-orang desa? Harapannya dengan adanya geraha kreatif yang dibangun di Desa Pasir Buyut itu, karena kan sebenarnya berangkat dari daerah industri, banyak sekali pengangguran di sana, kemudian ada lowongan tapi harus bayar, lowongan pekerjaan harus bayar, dan mungkin sepertinya ada yang salah di sana. Dan makanya saya diberikan titipan ini, mungkin bisa membuat SDM baru yang punya skill. Yang punya skill yang ya saya katakan jadi SDM unggul atau agen perubahan di Desa Pasir Buyut. Gitu. Bagaimana pandangan orang tuamu melihat apa yang kamu lakukan sekarang ini? Awalnya kan saya sempat dimusuhi lah ya sama istri sama orang tua gitu ya. Kenapa dimusuhin waktu itu ya? Ya karena membuat geraha kreatif kan tidak sedikit ya, kayak harus bayar internet 24 jam, terus bayar pengajar, terus bikin tempatnya, bikin minimarket, dan rumah saja kami belum punya lah kira-kira gitu. Nah terus tapi setelah geraha kreatif jalan, mengerti maksud saya membuat geraha kreatif, memperbaiki SDM di Desa Pasir Buyut lah kira-kira gitu. Sekarang udah mulai mengerti, istri juga ternyata saya meluangkan waktu Sabtu Minggu untuk ke desa, balik ke sana. Jadi istri, orang tua sekarang paham lah ya. Mengerti. Apalagi melihat bahwa sekarang kehidupanmu lebih baik ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu aku ingin memperkenalkan Abah dan Emak. Abah dan Emak silakan di sini supaya orang-orang penonton tahu mana itu emaknya, mana abahnya yang hebat itu, dan istri yang hebat. Jo, siap. Aku selalu yakin bahwa suksesmu hari ini karena ada orang-orang dekat yang luar biasa juga. Nah, aku mau tahu nilai-nilai yang kamu dapatkan dari orang tua itu apa sebenarnya? Apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu beruntung punya abah dan emak seperti ini? Ya. Yang saya dapat, saya tidak bisa memilih waktu itu saya dilahirkan di keluarga mana. Tapi yang saya pegang sampai hari ini, jadi orang jujur, itu dari abah sama emak, jadi orang jujur, sepintar apapun kamu, dimanapun posisinya, jujur itu tetap dibawa. Karena banyak orang pintar, kepintarannya digunakan untuk mencuri hak orang lain, ya, ya abah ya. Jadi terima kasih untuk nilai-nilai yang dibagikan emak ya. Dan terima kasih untuk istri yang baik, yang bisa mengerti juga ya. Sukses buat Jo, istri, dan terima kasih buat Abah dan Emak ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bercerita di Kick Andy. Terima kasih. Itu tadi cerita tentang Johani Fauzi, anak muda yang luar biasa. Dulu menderita, tapi dia bisa berhasil, dan kemudian keberhasilannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi ilmu dan berbagi peluang bagi anak-anak di desanya untuk bisa seperti dia. Sesuatu yang punya makna luar biasa. Dan berikutnya saya akan bercerita tentang seorang kepala desa. Jadi stigma buruk hampir semuanya ada di desa. Yaitu bagaimana desanya ini adalah desa yang kumuh, tertinggal, desa yang banyak penganggurannya, dan segala macam yang jelek-jelek. Tetapi hari ini berkat tangan dinginnya, desanya dikenal sebagai desa miliarder dengan penghasilan desa bermiliar-miliar. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Saya punya keinginan mewujudkan 1000 desa miliarder. Kok berani ya? Itu karena Anda nggak ngerti atau karena Anda yakin?